wabarakatuh. Selamat pagi Bancak Bica ada di rumah pemirsa PAL TV. Pecak biasa di setiap pagi dari jam 9 sampai jam 10. Kami ngawani Bancak Bica dengan sejumlah informasi menarik seputar Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Pagi hari ini bersama dengan aku Bang Cek Midun. Dan aku Cek Sarah, tentunya hari ini di Rabu 6 Desember 2023. Udah terasa beberapa hari lagi kita sudah akan menyambut tahun baru 2024 Cek Midun. Betul. Dan tentunya banyak goals-goals yang sudah mungkin pemirsa di rumah yang sudah capai dan tahun ini sudah ngeplan lagi apa yang harus dicapai di tahun 2024 tentunya. Betul. Kalau kita juga bulan Desember juga sudah curah hujannya agak meningkat ya. Iya, Jadi kita mungkin himbau juga untuk masyarakat Kota Palembang untuk hati-hati mungkin bawa kendaraan jangan terlalu ngebut ya. Betul. Karena memang jalanan beberapa tempat ini masih licin. Dan yang pasti bawa jas hujan dong ya kalau Betul. motor. Nah, juga pemirsa hari ini Pecak Biasa di Halo Palembang kita menghadirkan narasumber-narasumber yang inspiratif ya. Biasanya kita tampilkan ini adalah tokoh mungkin agama, ada juga tokoh politik, tokoh masyarakat, dan kali ini mewakili semua generasi Z yang ada di rumah. Wow, milenial ya dan generasi Z ya. Betul. Nah, ini biasanya kita jenguk di mall-mall rame karena memang dia ini ada kontesnya, Cek Sarah. Biasanya memang dipenuhi oleh teman-teman yang memang menjadikan ini inspiratif untuk berkarya begitu. Betul. Ya. Pemirsa di rumah pasti sudah Ya, penasaran, Cek Sarah betul. juga penasaran. Kita langsung kenalan baik Cek Boleh. sama tim-tim yang sudah hadir hari ini Betul. ya. Kita ada 3 narasumber hari ini. Yang pertama ini namanya agak susah galau, Cek Sarah. Betul. Namanya yang pertama adalah Ryota Miura. Yang mana? Say hi dulu dong. Say hi dulu dong. Waduh. Oke. Ini sudah hari ini hadir dengan kostum yang lengkap ya. Panggilannya adalah Rio. Boleh, Yota juga boleh. Yota. Oke. Yota apa itu? Mendali apa itu? Ini visionnya nih. Vision. Kekuatannya. Hati-hati, Jangan Cek dikeluarin di Midun. sini ya. Jangan dikeluarin di sini. Ngeflash. Yota ini adalah selaku cosplay Palembang. Iya. Betul. Dan berikutnya kita ke Siskai, cosplayer juga. Halo, Oke, ini sapa dulu dong. imut-imut ya. Iya, ini lebih girly ya Iya. karakternya, atau yang akrab disapa Sesa ya. Iya. Boleh. Nanti Midun mau pinjem? Jangan, nggak Moodnya. cocok dong. Sarah dong yang pakai. Yang ketiga ada Rivin, atau yang akrab ini sapaannya Ri. Iya. Ri. Oke, Kalau ini selaku- karakter apa nih? Enggak pakai custom Ini hari ini. karakter Oh, sehari-hari. Oke, nah kita bakal ngebahas pemirsa yang di rumah terkait dengan tema kita dunia cosplay energi pemuda Palembang. Jadi kalau kita jenguk ini memang generasi Z sudah kaya akan inovatif ya, Betul, kreativitas betul. juga, dan salah satunya dituangkan dengan salah satu hobi menjadi cosplayer. Nah, kita pengen kenal lebih dekat dulu sama 3 narasumber kita hari ini. Boleh? Mungkin dari Ri dulu, kenalan Ri. Namanya, aktivitasnya. Nama gue Ray. Aktivitas mungkin untuk seharian lebih ke fokus untuk sekarang bikin event lah. Bisa dibilang IO juga. Sama ya masih ngurusin di dunia cosplay itu lah sih untuk aktivitasnya sekarang. Oke. Cosplay Palembang ini sendiri ada pengurusnya Ri atau bagaimana? Iya ada Dan Ri sebagai ketua. Oh, ketuanya. Jadi ada komunitas namanya Cosplay Palembang begitu. Sebenarnya cosplay Palembang itu awal dibuat bukan komunitas, Ya. lebih Oke. ke wadah. Karena kemarin sempat mati cosplaynya, makanya cosplay Palembang itu dibuat jadi wadah untuk ngumpulin anak-anak baru yang mau join cosplay. Tapi itu susah disatuin. Oke. Oke, jadi ini udah punya wadah sendiri, berarti udah punya jadwal dan juga tempat sendiri ngecamp gitu Iya. untuk ngumpul. Oke. Baik. Nah, yang kedua kita ke Sesa. Sesa ini cosplaynya hari ini menjadi apa? Boleh diterangkan kepada netizen yang ada di rumah ini? Oh, sekarang aku lagi cosplay sebagai Aqua Minato dari Hololive. Apa lagi? Kalau kegiatan sehari-harinya Sesa selain cosplayer? Aku kegiatan sehari-harinya sebagai styling wig. Itu kayak ngebentuk-bentuk wig Ya. yang harusnya dari lurus doang bisa jadi yang kepang kayak gini atau yang jadi bentuk kayak gini. Nah, sama biasanya aku ambil komisan makeup di dunia cosplay juga. Oh. Jadi Tapi masih di dituangkan dunia hari cosplay. ini ya, sudah punya basic ternyata makeupnya. Tadi juga makeup sendiri loh dia. Ya. Luar biasa. Iya, luar biasa. Nah, Oke, kita ke next berikutnya ya. Yota. Yota aktivitasnya apa Yota selain cosplayer? Kadang sebagai content creator ngebikin video dari game atau Ya. ngapain gitu. Dan mahasiswa juga. Oke. Ini rata-rata umurnya berapa sih? Ini pengen tahu deh Cak Sarah ini. Kalau dari Yota berapa umurnya Yota? 19. Oh, 19. Kalau Sesa? Seumuran Midun ya? Dua. Kalau Ri?
25. 25. Oke. Tapi jadi- Midun ini yang jadi penasaran, ini apa sih sebenarnya tujuan dari mereka Betul. tersendiri ya? Untuk menjadi seorang cosplayer betul. gitu ya. Kalau kita lihat kan ini nggak mudah, harus dandan, Betul. harus Modal ya? Modal, betul. Betul. Terus Niat harus juga. niat, kreatif juga. Betul. Gimana Ri tanggapannya selaku pemuda Indonesia? Lebih awal tuh hobi. Iya. Udah mulai dari hobi, mungkin ke asik lah join di cosplay ini dari hobi ke ada peluang lah. Ya. Dari ngurus event apa-apa, makanya terjerumus di hobi yang gelap ini. Hobi yang gelap tuh gimana maksudnya, Ri? Hobi yang gelap dan ini menghasilkan begitu ya? Kalau kalian gabung itu susah banget buat keluar. Oh, gitu. Karena apa Kecanduan tuh? ya? Malam-malam bareng scroll TikTok atau ini scroll kostum apa yang mau dipakai atau mau yang dibeli. Oh. Habis duit dan gitu. Oh iya. Akhirnya menjadi sebuah profesi yang tidak bisa ditinggalkan begitu. Iya, betul. Tapi tadi kan Ray bilang tadi akan ada event segala Iya. macam. Itu apakah balikkah modalnya dengan tampilan-tampilan seperti ini? Nah, ini kalau yang menang ya pasti bisa ada yang balik, ada enggak. Tergantung kostumnya. Jadi kompetisi seperti Iya, kompetisi itu ya. gitu. Kalau kompetisi apa yang dilihat? Aku biasa ngejuri itu yang pas aku lihat dari sisi kostumnya, dari konsep mereka lombanya gimana, pakai konsep apa, sama pendalaman karakternya. Biasanya mereka tuh kayak ngeaktor gitu ya? Iya. Kalau kompetisinya atau ngedance atau enggak? Ada juga yang ngedance. Ada juga yang ngedance Sesuai sesuai karakternya. karakter. Kayak ngedrama gitu. Kayak pendalaman karakternya itu dikeluarin banget. Oh, jadi kalau misalnya dia cosplay jadi superhero, artinya dia harus gimana caranya dia semirip mungkin gitu ya. Mulai dari keluarin jurus dan segala macamnya. Midun coba cosplay jadi Doraemon. Kantong ajaib dong. Nah, kalau kita penasaran sama Sesa ini kan menjadi cosplayer sejak kapan dan mulai tertarik itu karena apa sih sebenarnya? Aku awal cosplay itu 2016. Udah lama banget ya berarti ya. Enggak juga sih, lebih lamaan sih. Oh ya. Ini Dia dari lahir ya, Bang? Jadi terus di 2016 terus itu awal tertariknya gara-gara lihat orang-orang kok cantik, ganteng-ganteng karena makeup gitu kan, sama kostum-kostumnya kok unik. Kayak karena aku orangnya kurang pede dengan penampilan normal aku, jadi aku kayak coba deh, kayaknya menarik. Oh, gitu. Udah coba, ketagihan sampai sekarang. Jadi bisa ini berhenti deh. sisi Nggak bisa berhenti. kedua Sesa ya jadi. iya betul. Bapak, Sisi kedua Sesa jadi ini. iya bener, kayak aku orangnya kurang kayak susah sosialisasi. untuk- Introvert. Introvert. Iya, itu. Gitu. Tapi dengan kostum begini dia menampilkan sisi lainnya begitu ya, yang Iya, justru jadi memang mudah sering ekspresi. tampil, sering make up gitu-gitu Oh, ya. gitu. Baik, kalau Yota sendiri sejak kapan bergabung menjadi cosplayer, Yota? Baru mulai tahun kemarin sebenarnya. Oh, tahun Udah kemarin. hampir setahun. Dan itu mulainya itu gara-gara sama kayak Sesa tadi itu kan karena pertama tadi kan pengen bosen jadi diri sendiri, pengen nyoba jadi yang lain gitu. Oh, gitu. Bosan jadi Iya, diri sendiri. Cuman nyoba kayak wah kayaknya kalau jadi dia karakter ini menarik gitu. Terus ya pengen coba terus ketagihan juga. Tapi kalau Ryota dan juga Sesa sudah pernah ikut kompetisi juga? Oh, pernah. Sering. Udah juga. pernah juara? Sering juga. Sering. Apa juara apa tuh coba? Juara crosswalk. Coswalk. Kadang Itu walk berarti jalan aja fashion show Iya, kan kayak itu? fashion show bener. Oke. Oh, jadi fashion show menampilkan dengan karakter yang kalian punya Iya. gitu ya. Nah, kalau saya penasaran nih, saya saat ini kan dari 2016 sudah bergabung dan hari ini kan temanya atau cosplayernya menjadi Siskai begitu ya? Iya. Nah, ini dari 2016 berubah-ubah kah atau ini sudah menjadi signature-nya dari Sesa sendiri dari 2016 dan dari Kalau Siskainya baru, Sesanya udah pertama kali udah Sesa namanya. Dari 2016 itu cosplaynya jadi apa? Ingat nggak pertama kali? Pertama kali aku cosplaynya Nico Arabian dari Love Live News. Itu nggak bisa aku deskripsikan sih. Pokoknya bajunya kebuka. Oh, gitu. Apa itu aku di Surabaya? Oh, yang di Surabaya. Di Surabaya. Jadi ini sudah nasional ya berarti ya lombanya sampai ke Surabaya tadi betul? Enggak, itu aku tinggal sama mamaku dulu di sana. Oh gitu. Di sana juga ada. Ada lebih banyak malah. Oke.
Jadi memang ini lagi digandrungin sama generasi Z sepertinya ya. Betul sekali. Iya, iya. Kalau Menyambungkan hobi ya. betul, kalau Yota ini sudah dari awal, kan baru tahun kemarin sampai dengan tahun ini kostum cosplayer awal atau sudah pernah berubah lagi menjadi sebelumnya? Maksudnya itu ini Awal cosplay. awal cosplay. Ya, Oh, awal cosplay itu jadi Inumaki Inomaki. dari Jujutsu Jujutsu Kaisen. Oh, Gojo satu. jadi ini udah cosplay yang keberapa nih yang hari ini ditampilin nih, Yota? Iya, belum. Gak tahu. Udah nggak kehitung lagi. Gak tahu. Ini biasanya kalian berganti menjadi cosplayer A, B begitu, itu butuh waktu berapa lama sih? Simpel sih sebenarnya. Tergantung keuangan. Oh, tergantung mood juga ya. Kalau pengen ganti ya ganti gitu ya. Betul. Tapi Sarah penasaran ini, Ya. ini mereka mendesain sendiri, Aha. itu pakai penjahit sendiri atau memang cari-cari di all shop aja? Nah, tapi jawabnya nanti aja setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Halo Palembang. Ya, terima kasih pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang dan kita masih bersama dengan narasumber kita ini dari tim atau juga komunitas cosplay Palembang yang tadi kita sudah di segmen 1 kenalan yaitu dari tiga narasumber kita ini sudah kita tanya-tanya juga ini sejak kapan bergabung dan ternyata sudah cukup lama dari ada yang Betul 2016 atau bahkan ada yang lebih sepuh lagi tadi katanya ya. Ini kita masih akan berbincang-bincang sama mereka bertiga dan Ya. tadi sudah ditanyain juga yang sempat tertunda pertanyaan ini terkait kostum yang mereka pakai ini. Apakah memang ini punya desainer sendiri, Ya. terus ada apa namanya penjahit sendiri gitu kan? Ataupun memang ini mix and match aja, cari-cari di kayak belanja online gitu Ya, kan, ya. cocok langsung di take out. Gimana? Ada yang bisa jelasin? Yang mana dulu nih? Sisi mungkin? Sesa. Sesa ya? Iya, oke. Banyak. Dari Sesa, iya. Enggak sebenarnya. Boleh Sesa dijelasin ini kostumnya, inspirasinya dari mana, terus saya jahit sendiri atau ini sudah beli jadi nih? Ini sih udah beli jadi ya sama tukang jahit. Tapi aku juga sebelumnya pernah buat sendiri juga. Ada juga yang kayak kakak bilang tadi kayak cari di online, matching, cocok ya langsung beli gitu. Ada juga sesuai karakternya aja. Ada juga yang beli di online shop yang impor juga ada kayak gitu. Oh, jadi memang menyesuaikan dengan temanya gitu ya. Kalau memang dicari dirasa di toko online ada ya kita beli aja gampang gitu ya. Iya benar. Kalau Kalau si Ryota, agak susah ya kayaknya dia pakai logo-logo Iya, gitu betul. soalnya. Ini agak lebih effort ya. Kalau kostum-kostum yang kayak dari Genshin itu rata-rata sih ada yang beli langsung dari all shop biasanya. Terus kalau misalnya ada juga yang biasanya kostum itu maker dengan penjahit gitu. Kayak kita mesen ini bikinin baju kayak gini nih, requestnya ke penjahit gitu. Terus kalau ada yang ngebuat beneran itu biasanya itu yang kayak tipe-tipe baju besi kayak baju armor gitu yang mau di cosplayin. Iya. Itu biasanya ngebikinnya itu dari busati rata-rata mereka. Dari Form dia. yang kayak yang itu ya, di logo itu ya? Iya, ini hitungannya busati juga. Oke. Biasanya biayanya berapa? Kurang lebih? Kurang Si kisaran? Kalau untuk kalau kisaran kostum itu ya jenjangnya paling 600 ke 1 juta. Oke. Tergantung nggak sih? Tergantung kostumnya juga tapi. Tergantung keribetannya juga ya. Iya, tergantung keribetan sama brandnya juga. Ih, berarti sayang banget ya kalau ketika kita udah ngeluarin segitu tapi kita nggak ikut kompetisi Kompetisinya, ya. gitu. Sekali. Benar. Tapi sekali. bisa juga cara dapetin lain juga itu direntalin. Iya betul. Oh, direntalin. Oh, jadi ini juga menjadi suatu bisnis rental juga ya? Iya betul. Baju-baju yang kita buat ya? Oh, jadi misalnya ada beberapa orang yang mau mencoba menjadi cosplay gitu. Ternyata dia tertarik sama karakter yang kalian punya, bajunya yang sudah pernah. Itu juga bisa direntalin. Iya. Yang mau Bisa coba dirental. sekali aja tuh, itu bisa rental contohnya. Tapi kalau nyoba sekali biasanya itu udah mau nyoba lagi. Langsung, oh gitu. Berapa kisaran rentalnya? Kayak ini rentalnya itu sekitar 130 3 hari. Satu baju ya. 3 hari? 3 hari. Iya. 3 hari. Biasanya itu Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ngembaliinnya. Iya. Gitu. Baik. Nah, kalau kita bicara tentang ketua ya, Ri, ketua cosplay Palembang juga ya, Iya. selaku ketua cosplay Palembang. Ini melihat mungkin hobi dari adik-adik atau juga teman-teman dari Ri ini kan agak lebih lain daripada yang lain begitu ya. Iya, betul. Menjadi cosplay itu kan tidak semua orang Berbeda. iya kan. Ada yang hobi kan renang, sepeda gitu. Nah, ini tantangannya secara khusus gimana melihat hobi yang ini?
Tantangannya sih lebih ke ini aja sih, siap cibiran dari orang lain aja. Pasti kan ada yang nanya apa sih pakai cosplay pakai uwi gak jelas gitu. Dibilang badut. Dibilang badut. Kami pernah dibilang badut dan itu ya kami marah sih. Ditambah lagi apalagi di perlombaan ada MC yang nggak terlalu ngerti cosplay dan dia tuh mau ngejok tapi ngejoknya tuh bikin sakit hati anak-anak cosplayer. Ah ya sering kayak itu kami ngalaminya. Jadi mengatasinya gimana, Ri? Ini sih kalau ngatanya harus pede aja, kayak nggak usah dengerin omongan mereka ya. Kalau lu seneng hobi ini lu jalani aja. Betul, selagi nggak ngerugiin orang lain Iya, ya. betul. Betul. Nah itu tadi tantangannya. Kalau dari Sesa gimana? Tantangannya Sesa selaku cosplayer yang udah dari 2016. Hampir sama sih, soalnya awal-awal cosplay itu dibilang badut lah, apalah. Kayak pengen marah, cuman ya bener. Soalnya mau nggak mau itu kayak dibilang salah juga enggak, karena kayak ngisi suatu acara kan. Ya dibilang badut kayak gimana, cuman bedanya kulturnya. Ya, betul. Bedanya kulturnya aja. Ya mau nggak mau mesti tambah muka. Ya, betul. Kalau ini kulturnya lebih ke Jepang ya? Di Jepang. Iya. Kalau badut kan dari Indonesia ya. Iya. Kalau Yota gimana Yota? Ya, Kan baru 1 tahun ya ini. Iya. Ya, gimana? paling selebihnya itu sama yang kayak tadi lah, omongan-omongan kayak gitu harus pede aja. Cuman kalau nggak ngerugiin orang ya kenapa enggak gitu. Kita ngelakuin, mereka juga nggak rugi kan, nggak apa-apa harusnya. Iya. Tapi kalau dari orang tua ini biasanya kalian dandan dari rumah atau nanti pas datang di tempat suatu acara atau sudah dari rumah udah prepare? Kalau Ri biasanya gimana Ri? Di sana. Di tempat acaranya? Iya. Soalnya dulu itu nggak diizinin. Oh, cosplay. tapi Iya. sekarang udah diizinin? Iya karena ada duitnya. Karena menghasilkan ya ternyata ya. Betul. Jadi cuma bukan hobi tampil aja tapi juga bisa ngasilin duit gitu. Kalau Sesa gimana Sesa? Biasanya prepare-nya dari tempat atau udah dari rumah nih udah prepare? Tergantung situasi. Kalau misalkan eventnya kayak outdoor, kayaknya aku di rumah. Kalau misalkan di indoor, ya di tempat aja, lebih Mampir enak. dulu gitu ya. Iya, kalau di indoor kan lebih dingin ya. Iya, Kalau iya, misalkan di outdoor tuh sebenarnya kenapa makeup di rumah? Karena rentan hilang. Betul. Rentan hilang kan jadi kayak, aduh sayang banget makeup mahal-mahal hilang di Iya, lokasi. iya. Kalau di mall kan kadang ada yang jagain, jadi kita kayak aman lah, ada yang jaga gitu. Baik, kalau Yota gimana Yota? Ya, Nggak mungkin juga dia dari rumah gitu ya, di jalan gitu. Terbang ya jadi. Naik motor lagi. Kalau untuk saya selebihnya itu sama juga kayak misal lihat dulu tempatnya di mana, terus kita bawa apa aja. Kadang kan kalau mau lomba itu kita harus prepare nih barang-barang yang gede, misalnya harus dibawa gimana, terus harus disiapin. Terus kalau misalnya bawa barang-barang gitu biasanya lebih prepare ke pas di acara aja nge-prepare-nya. Oke. Kak Sarah penasaran ya, mereka ini kan udah pakai baju kayak gini. Pernah ikut karnaval kah atau sejenisnya, dan terus momen yang paling berkesan nih ketika event ataupun karnaval itu boleh dong di spill dikit. Mungkin dari Ryota dulu. Pernah ada? Karnaval event. Iya mungkin. Iya. Momen-momen yang Mungkin kadang itu serunya itu pas karnaval atau event tuh yang paling seru itu biasanya pas ada acara yang biasanya orang-orang pada neriakin orang yang di panggung, mosing gitu. Biasanya itu ya meskipun itu kayak emang rada agak ya gimana, tapi itu kayak ngeluapkan isi hati, kayak wah tenang, kayak lucu aja lihat mereka tuh, kayak seru gitu. Oh, mereka manggil Ryota gitu. Bukan. Kayak misalnya ada lagu nih, ada lagu, misal ada idol yang nyanyi, terus mereka ikut-ikut nyanyi, terus teriak-teriak, terus kayak gila-gilaan gitu. Euforianya ya, gitu euforianya. ya. Oke, Itu ngebikin hati kayak lebih wah tenang aja Excited gitu. ya? Ya kayak Iya. enak aja gitu rasanya. Kalau Sesa gimana Sesa, pengalaman paling berkesannya? Paling berkesan sih di Enichishai Jakarta. Itu pertama kalinya aku ikut, ada pawai Jepang, beneran full Jepang, festival makanan-makanan kuliner Jepang itu, wah gila, keren banget. Kayak ini feel-nya Jepang banget, tapi bedanya di Jakarta di Blok M. Dan juga yang paling berkesannya aku menang di Kosotnya. Oh, oke. Iya. Oke, jadi itu memang perlombaan nasional ya. Jadi kamu udah kemana aja nih di kisaran Indonesia nih yang pernah diikuti lomba, daerah-daerah mana aja?
Surabaya, Bandung, Jakarta, Lampung. Oke. Ya, gitu aja sih. Udah keliling ya ternyata Udah ya. keliling, selesai bener-bener, ini bener. ya. Oke, Banyak kalau prestasinya. iya, kalau Ri gimana Ri? Pengalaman paling berkesannya? Di AVA 2018 kalau itu ada AVA ID namanya. Itu terakhir di Indonesia kan. Jadi kayak bener-bener seneng aja. Sempet bisa datang ke acara itu di Jakarta kemarin dan bisa ketemu sama cosplayer yang bener-bener aku suka dari dulu. Itu cosplayer dari Korea, Azami Yoko namanya. Tapi sayang banget ada foto booknya tuh yang nggak sempet kebeli karena habis duluan. Oh, dia jadi berkesannya karena ketemu idolanya gitu Iya. dari Korea loh ya, bisa ketemu. Nah, kalau kita ini kan cosplay ini adaptasinya dari Jepang gitu ya. Ada dari negara lain nggak sih yang pernah dicoba sama kalian atau teman-teman kalian sendiri yang kalian lihat, Ri? Misalnya dari Belanda atau dari ya Korea tadi gitu-gitu. Sebenarnya banyak sih. Kalau untuk cosplay itu bukan, ya terkenalnya memang di Jepang. Tapi itu merangkap seluruh negara sih. Mau apa aja. Ada aja semuanya ya gitu Ada. ya. Oh, kalau Indonesia nih ada nggak cosplaynya? Nggak ada ya Ada. cosplayer? Kayak Ada ya? Biasanya ada yang enggak misalnya kayak kan dari toko film tuh kayak Super Dede. Oh. Biasanya ada yang kayak Ada gitu. juga ya? Iya. Nggak, benar. Biasanya Itu ada. bisa di cosplayin loh. Karena cosplay itu adalah ngeperanin karakter fiktif yang ada di cerita. Oh, jadi bebas. Bebas. Mau Indonesia, mau Mau Jepang, dari mau mana siapa pun. Mau kartun atau real life juga? Pocong pun bisa. Iya, pocong ada waktu itu. Itu banyak tuh di Bandung biasanya ya. Iya. Di Jalan Braga itu ya. Soalnya cosplay itu kostum play. Iya. Kita mainin kostumnya, terserah itu mau karakter apa. Oke. Aku kayaknya jadi karakter Ibu Peri aja. Iya. Ibu Peri. Jadi pakai sayap dong Iya, Sarah ya. Seperti karakter aku tuh menjiwai banget pasti. Iya. Kenapa kamu? Nah, kalau kita lihat ini perkembangan untuk komunitas cosplay yang ada di Palembang ini sudah seberapa banyak sih? Tahu nggak Ri berapa perkembangannya? Tiap tahun itu naik terus. Soalnya dari 2022 lah. Dari 2022 itu kita event itu full sebulan itu minggu tuh pasti ada. Sabtu Minggu pasti ada gitu. Iya, jadi penuh di bulan itu hari weekend tuh penuh event. Iya. Kadang juga kalau sudah penuh pasti ditaruh ke di hari biasa. Jadi ya padat banget. Oke. Tapi sampai sejauh ini tahu nggak jumlah komunitasnya? Udah nggak kehitung ya? Iya, kalau dihitung-hitung sih mungkin di kisaran 300-400-an sih. Wow, banyak ya. Iya serius aku kalau dihitung-hitung. Yang resmi aja. Iya. Tapi kalau untuk cosplay Palembang sendiri anggotanya ada berapa orang? Tercatat atau memang siapa aja boleh join gitu? Siapa aja boleh join sih, walaupun itu dari komunitas lain. Oh, Kalau pengurus kita tuh cuma ada 10. pengurusnya 10. Itu ada apa aja ketua? Ketua itu sama panitia event yang untuk kayak runner, pengurus soundman, Iya, sama iya. yang lain. Terus ada yang di bidang media sosial juga. Oke. Nah, media sosialnya apa nih? Siapa tahu pemirsa di rumah mau follow nih, Iya, mau lihat kegiatannya. Cosplay Palembang. Cosplay Palembang gitu Iya. aja ya. Di sana biasanya update kegiatan-kegiatan kalian gitu Iya. ya. Update event-event. Keren ya. Keren. Tapi sebelumnya udah pernah kolaborasi loh sama artis ataupun sama Selebgram, gitu-gitu ya. kayak gitu. Kayaknya belum. Belum ya? Iya, kayak belum. Baik. Jadi Nggak kalau ada kepikiran tuh Iya. cosplay kolaborasi sama Ria Ricis di dalam air kan? Iya. Jangan nanti kami dijadiin konten. Iya. Tapi udah pernah dengan tampilan kayak gini ada kepikiran nggak? Oh aku mau nge-youtuber deh, atau oh ini kayaknya aku mau Jadi up di artis media TikTok sosial, gitu-gitu ya? TikTok, Instagram. Itu pasti ada beberapa. pasti. Ada beberapa kayak jadi seleb cosplay lah anggapnya. Ada kan yang sambil nge-games tuh terus dia pakai baju-baju cosplay kayak Iya, gitu kan? Aku lihat di Cosplay YouTube. streamer. Ada streamer biasanya. Di Palembang ada juga komunitasnya kayak gitu. Kalau komunitas sih enggak ya. Oh enggak ya, Cuman itu kayak memang udah personal individu. ya. personal aja. Baik. Nah, kalau kita bicara tentang promosi, kalian kan memang secara tidak langsung adalah mempromosikan diri dan juga cosplayer yang kalian gunakan. Nah, ini biasanya dalam bentuk apa kalian promosi? Hanya dari Instagram atau Instagram. biasanya ada juga sih teman-teman terdekat yang pengen coba gitu-gitu diajakin gitu-gitu. Instagram paling Instagram, TikTok ya. Iya. Iya, Iya, Instagram, Sama TikTok, Facebook. Facebook itu doang. Iya. Oh, Twitter. Ya, Ada juga Twitter. aku nggak main Twitter. Oke. Jadi tapi banyak masanya yang maksudnya kayak nge-like lah, apa komen segala Banyak. macam gitu-gitu. Iya, Bi.
Banyak kok. Lumayan sih kalau aku. Iya. Tapi ke depan ada nggak ya inisiatif ataupun udah pengen nih nanti mau bikin konten ala-ala cosplay kayak gitu? Sering sih, Sering, banyak kali sering di buat. individual. Kalian bertiga gitu? Sudah sering di sosial media gitu-gitu? Iya, aku pernah nyoba juga tapi nggak laku. Kalau saya udah pernah coba belum? Aku udah pernah coba, cuman lebih kayak merasa repot jadi kurang suka. Oh, tapi jadi di real life aja sebagai ininya, cosplayernya gitu ya? Cosplayernya real life aja, jarang buat konten. Oh, kalau Ryota? Kadang juga sama sih pas mau bikin video konten nih, terus tiba-tiba aduh males susah kayak ribet bikinnya tapi pengen bikin, jadi kadang pas misal bikin video itu untuk konsumsi pribadi aja padangan, nggak diupload juga, tapi ada juga yang diupload. Iya sih, bener sih, jadi memang agak sedikit ribet ya kalau setiap hari harus dandan gitu ya. Iya. Tapi soalnya ada yang kayak gitu kan. Soal di cosplayer ini anggapnya kita cari cuannya lah, itu dari ada kita pakai aplikasi namanya Traktir Ya, ada itu. sama Halo App itu khusus ini aplikasi khusus cosplayer, jadi mereka jual kontennya di sana. Oh, memang sudah tersalurkan ya? Iya. Jadi ada beberapa yang memilih ke sosial media begitu Iya, ya. konten foto-foto mereka atau konten apa gitu. Oke. Menarik pemirsa yang di rumah, ini cerita dari 3 narasumber kita, tapi kita masih punya segmen lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Ya pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang, dan ini segmen kita terakhir hari ini di edisi Rabu, dan dengan tema kita dunia cosplay energi pemuda Palembang. Jadi kalau tadi kita sudah berbicara dari segmen 1 dan juga segmen 2, Cak Mano Caronyo ini pemuda bisa kreatif itu ya, dan juga ternyata tidak hanya menjadi cosplayer saja, mereka juga bisa menghasilkan uang. Betul. Ternyata. Dari aplikasi, Ya. terus dari web yang memang dikhususkan untuk teman-teman cosplay yang ingin menyalurkan kreativitasnya. Betul. Ya, dan juga mencari cuan-cuan pundi-pundi yang bisa menghasilkan ya pastinya. Nah, untuk teman-teman di sini sendiri, kira-kira sebelumnya kan ini kan kemarin katanya udah pernah upload di media sosial, juga kan di event-event. Kira-kira dari di luar sana, apakah ada yang tertarik endorse kah sehingga menambah cuan lagi Dengan karakter yang dengan kalian karakter punya, yang kalian miliki? pernah nggak dapet tawaran gitu? Pernah. Pernah ya? Pernah ya? Pernah, aku juga pernah. Boleh. Kalau Ri ceritain. gimana pernah? Kalau aku tuh kemarin dapat dari ini. Pertama ada satu make up juga, terus sama ini dari tempat cuci sepatu gitu. Oh. Jadi promosiin dia nyuci sepatu kan, saling Oke. terusnya. Oh, kalau saya gimana? Kalau aku dari kaos sih. Itu dari planetarium. 71 planetarium, kayak dapat endorse dari sana buat pakai kaos dari mereka gitu. Tapi dandannya cosplay tetap. Iya, wig doang sih. Wig sama dandanan cosplay, tapi untuk baju mereka sediain kaos dari mereka. Oke. Produk mereka lah. Iya, Tapi harusnya saya di ini ya, di endorse makeup ya bagusnya. Sama wig ya. semoga ya. Semoga setelah event ini ya. Betul. Amin. Nah, kalau kalian kan mungkin cosplay ini berapa lama sih kalau sehari event itu? Mungkin 2 jam atau 3 jam cosplay? Lama sih, biasa startnya dari Oh, jam seharian 1 gitu ya? sampai malam. Seharian. Ya. Pernah nggak sih jadi cosplayer kalian tuh ke bawah sama real life gitu, tapi kalian tuh lagi nggak dandan sebetulnya gitu? Pernah nggak sih kejadian-kejadian lucu gitu? Kayak misalnya ngerasa kita nih lagi jadi sesa nih, tapi padahal kita lagi nggak dandan nih, lagi di rumah atau lagi ngobrol sama teman gitu-gitu. Pernah nggak ngalamin kejadian yang lucu gitu? Kayaknya pernah, cuman gak sadar aja. Oh gitu. Pernahnya gimana? Pernahnya Sesa? Kayak apa ya? Misalnya disuruh mama goreng ikan. Iya. Tiba-tiba Mengeluarkan langsung mengeluarkan. matang. Oh iya. Gitu pernah nggak sih? Kayaknya kan udah pernah sih. Lebih agak Gak ada yang, pas gak ada yang lihat kan. Ada aja pulsa aneh-aneh. Iya. Oke. Jadi pernah terbawa sampai ke dunia nyata ya sebetulnya ya. Betul sekali.
Baik, nah kalau untuk karakter sendiri selanjutnya sudah punya imajinasi, Ri mungkin mau sekarang Rini nggak pakai karakter nih, soalnya kita nggak tahu karakternya apa nih. Biasanya pakai apa Ri karakternya? Tergantung sih untuk karakter itu karakter yang aku suka aja. Sebenarnya aku bawa kostumku. Itu dari Jujutsu Kaisen, itu Sukuna namanya, itu aku bawa. Tapi kayaknya nggak kepake deh. Oh iya. Tapi kedepannya ada nggak? Ada. Ganti imajinasi lainnya? Iya, itu Apa? pasti ada. Kita sebutnya itu cosplay kan. Cosplay plan kan. Itu pasti ada. Kebetulan nanti mungkin dari karakter dari game Genshin aku mau ini New Village namanya. Oh. Oke. Kalau Sesa akankah berganti kembali? Iya, Apa pasti. plannya? Planningnya bakal jadi Eula Genshin. Itu princess ya, dia tuh kayak putri dari kerajaan kalau di Genshinnya. Aku rencananya sih jadi itu, cuman udah pesen tapi belum sampai. Oh gitu. Kapan rencananya nanti? Mungkin bulan 1 atau bulan 2 tergantung Oh, oke. pengiriman. Betul. Tahun baru ini karakternya baru Iya. gitu ya. Tapi secara tidak sadar ya hidupnya. Jadi kalau mereka ini kan cosplay Jepang. Betul. Tapi yang kita lihat setiap minggunya di every wedding gitu ya kan, itu banyak banget pengantin yang cosplay jadi ratu-ratuan. Betul. Seperti Iya, itu iya, kan, iya, sebenarnya iya. princess Iya, seperti iya, itu. iya, Ada yang juga pakai pangeran menjadi pengantin pria. Betul. Ya, sebenarnya kita nggak sadar bahwa sebenarnya kreativitas kita di cosplay ini udah sebenarnya jalan juga. Betul. gitu. Kalau Ryota karakternya yang dipengen atau plannya? Udah ada nanti. Rencananya itu mau dari game HSR itu tuh jadi Yang King. Oh, oke. Dia itu bocah kayak penyihir gitu, terus dia itu medic, healer. Oh, oke. Kostumnya udah dipesan juga atau baru mau rencana? Udah nyampe malah. Oh, udah nyampe. Tinggal tunggu tanggal mainnya ya. Tinggal tunggu weeknya. Oh, tinggal tunggu weeknya. Nyampe. Bukan tanggal mainnya, tinggal tunggu weeknya ya. Tapi kalau dari kalian nih kan katanya memang menyewakan juga. Nah, kalau misalnya teman-teman di rumah mau sewa itu gimana caranya? Biasanya tuh nyari di IG itu ada kayak misal nama rentalan kayak YTT Aren gitu. Kalau mau ngerel sama teman-teman gimana? Oh, bisa Bisa banget. coba kasih tahu sama Peter. Kalau Sesa udah punya berapa kostum yang bisa disewain? Kalau aku sih masih sedikit ya, masih kayak 7 doang. Tapi aku kolekan sama temen aku, kayak kerja sama bareng. Oke. Jadi jumlah kostumnya udah 30 lebih. Aku pun lupa 30 berapa. Banyak dong. Berarti kalau 151 kostum kali 30 udah berapa tuh uangnya? Iya, lumayan. Nggak semuanya yang ribet sih. Ada juga yang kayak yang ini kan simpel kayak baju sekolah, tapi kayak ada blazernya doang. Iya. Itu nggak sampai 150, paling 90 gitu, di bawah 100. Ya, tapi cukup menjanjikan juga kalau sudah sampai 30 ya. Iya. Ini boleh kemana nih? Boleh Iya, via mana? pesennya di mana? Instagram Pesennya di atau mana? kemana? Dari Instagram terus ke WhatsApp untuk Oke. pendataan dirinya. Nama Instagramnya apa? Instagram dari rentalan aku tuh sewa cosplay Yis. Oh, sewa cosplay. Yes. Yisnya gimana? Y. Iya, Yankee, India, Sierra. Yis Iya, kan? YIS ya. Oke, Oke. Kalau Ryota udah punya beberapa kostum nih, Ryota. Udah punya 4 atau 5 ya kalau punya. Belum setahun loh padahal ya. Udah Berarti punya- banyak loh itu. Terus untuk kostum yang aku pakai sendiri nih dari rentalan punya temen, yaitu rentalan YTTA. YTT Aren. Jadi kalian tuh saling sewa gitu ya sesama temen Iya. ya? Iya. Kalau Ri udah punya berapa kostum? Ini udah lama ya? Kalau saya 2016, Ri 2000 berapa Ri? Katanya lebih sepuh tadi. Jadi sekitar 2016-2015 juga sih. Oh, oke. Udah punya berapa kostum Ri? Soalnya kalau aku sih lebih ke aku beli nih terus jual beli lagi. Oh, jadi memang di iniin lagi Iya. ya, diputar lagi ya gitu ya? Iya betul. Gua Oke, putar bahas lagi. komunitas ya, Ri ya. Iya. Ri kan sebagai ketua nih, kira-kira sudah ada program planning di 2004 karena kan tinggal menghitung hari nih. Iya. Kira-kira di 2024 teman-teman ini mau ngapain lagi, program-programnya apa gitu sehingga mungkin ada event-event juga yang biar mau lebih dikenal dilakuin. lagi ya, gitu. Kalau untuk planning sih, ya kita tuh dari bulan 7 agak sedikit non-aktif sengaja, soalnya event di Palembang itu meludak kan. Iya, iya. Jadi kita yang ngalah,
bulan 7 kemarin, bulan 11 kita mulai aktif lagi. Nah, di awal tahun nanti kita juga ada project juga. Untuk bulan 1 mungkin kayak event biasa. Di bulan 2 kita tuh ada Mad Cafe namanya. Terus di bulan 4 itu kita ada acara nasional itu namanya Gicov. Jadi itu acara nasional itu nanti kita audisinya di Palembang, terus finalnya nanti kita terbangnya ke Jakarta, dan hasil pemenang di Jakarta itu bakal diterbangnya ke Korea. Wow. Jadi nanti salah satu tempat audisinya di kota Palembang gitu. Iya, betul. Tempatnya udah boleh di-spill apa masih rahasia nih? Masih rahasia, nanti Masih tunggu rahasia. aja. Nah, kalau misalnya pemirsa mau tahu informasi lombanya bisa ke mana? Instagram atau Di kemana? Instagram di Cosplay Palembang, pantauin aja nanti kita infonya di sana semua. Oh, jadi memang udah di-share di sana ya. Iya. Nah, aku penasaran juga. Tadi kan kalau bilang di awal ada yang haters lah gitu ya. Iya. Bilangin kalian badu dan segala. Tapi ada yang ngefans gak sih? Sampai kayak minta foto Ada, gitu. ada. Ada ya? Ada. Terus gimana? Itu apa? Orang-orang yang baru tahu cosplay atau justru teman-teman se-cosplayernya kalian yang Kadang gabung, kadang yang baru cosplay, kadang juga teman-teman yang anak cosplayer juga gitu. Tapi kalau masyarakat awam pernah nggak sih minta foto dulu dong, foto dulu. Pernah ya? Sering gitu. Kadang ada yang keluarga bawa anaknya gitu. Terus, ayo nak foto gitu. Sekeluarga foto. Walaupun itu dia nggak tahu kita jadi cosplay apa tuh. Iya. Wah, jadi Naruto tuh. Padahal bukan Naruto. Iya, makanya tadi saya bilang saya kayak Sailor Moon, ternyata bukan. Karena memang lebih luas ya. Iya. Imajinasinya kan luas dan adaptasinya dari Jepang semua begitu ya. Dan selanjutnya mungkin Sesa akan ikut apa sih ini planningnya ke depan selain nanti pindah karakter, atau ada sudah punya event yang akan dituju kah atau gimana? Untuk saat ini sih belum ya. Cuman mungkin secepatnya akan update lagi sih. Iya. Karena aku sekarang belum ada rencana mau rest juga sih sampai akhir tahun. Oh. Lebih fokus mau cari uang aja. Oke. Akhir tahun ini udah Desember loh. Iya, berapa hari lagi? Ya bentar lagi kan kayaknya cuma sebentar nih. Oh iya. Tapi nggak tertarik gitu kayak yang dibilang Rita tadi kan ada perlombaan tuh mau diikutin nanti bisa ke Korea Selatan, nggak tertarik untuk ikut? Modalnya juga gede Oh soalnya. gitu. Emang Jadi itu makanya ada dia babak-babaknya ganti baju ya? Enggak, itu audisi itu kemungkinan kalian pas di final Jakarta harus bawa konsep yang sama. Jadi kalian nggak harus tukar karakter gitu. Ini kan misalnya kan nanti kan Ray yang hire ya. Terus Ray-nya sendiri boleh ikut enggak kan? Enggak. Tapi tim-timnya boleh ikut. Boleh. ikut. Itu kan di luar ini. Kalau akunya nggak boleh. Kalau Ryota ada keinginan mungkin mau ke Korea Selatan ikut join yang event tadi? Katanya mau ikut sih. Icov? Iya, masih mikirin planningnya dulu mau jadi apa, terus mau bawain karakter apa, konsepnya gimana. Karena itu kan tipe lombanya cosform. Kemungkinan. Jadi di lomba itu ada coswalk sama cosform. Kalau coswalk itu yang kayak catwalk tadi. Terus kalau cosform itu kita meranin sebuah scene. Misal Naruto sama Sasuke nih, mereka scene itu kelahi gitu. Oh, aktor sama aktris kayak Aktor. gitu ya? Iya, misalnya gitu. Jadi mau dipikirin dulu konsepnya gimana, terus bawain apa. Oke. Selanjutnya ini adakah kolaborasi nanti dengan pemerintah atau gimana biar lebih legalitasnya cosplay Palembang nih lebih ke up lagi gitu? Mungkin kalau pemerintah sih pasti di awal tahun, apalagi kan bentar lagi Mau pemilihan. Iya. Masih ada. Betul. Masih Tahun ada. politik ya. Iya. Sebenarnya itu agak rawan sih untuk kita sebagai cosplayer itu terjun ke ini event yang berbau politik. Itu agak rawannya itu kayak kita tuh benar-benar dipakai untuk jadi alat politik aja. Jadi banyak yang setuju, banyak yang enggak. Iya. Jujur dari politik uangnya gede. Iya. Tapi ya itu banyak pro dan kontranya untuk event-event dari politik. Betul, jadi tergantung pribadi masing-masing begitu ya. Iya. Boleh dong dikasih tips ke pemirsa yang ada di rumah mungkin yang saat ini nonton atau juga sudah punya niat mau jadi cosplayer, yang harus diniatin, yang disiapin dari awal tuh apa, Ri? Uang dulu ya. Modal dulu ya. Ya, modal dulu. Modalnya kisarannya berapa sih kalau mau jadi cosplayer? Kalau mau rental ya di kisaran ya 100.000, Minimal 200. 200.000. Oh.
Tapi saran aku ya untuk yang baru nyoba cosplay itu pilihlah karakter yang simple dulu, apalagi mereka ngerental. Iya. Soalnya kalau mereka langsung ngerental karakter yang ribet itu bakal takutnya rusak karena sering terjadi itu. Daripada mereka ganti kostum itu mending mereka cari karakter yang simpel untuk memulai cosplay tersebut. Oh, Biar cari kebiasa yang dulu. yang dress up-nya nggak terlalu ribet ya. Iya. Jadi mereka bisa menguasai Iya. panggung dan menguasai bajunya Yang dulu kira-kira gitu. kayak saya salah pakai sekarang ya. Iya, mungkin iya. ya. Nah, kalau dari saya mungkin mau kasih tips ke yang mau mulai menjadi cosplayer gimana? Uang yang pasti sama niat. Iya. Niat, karena kadang kalau cuma sekedar ada uang ya dan cuman langsung terjun tapi niatnya nggak ada, cuman mau famous doang tuh nggak, menurut aku nggak, gimana ya, balik lagi sih terserah orang ya, uang-uang orang juga, cuman kayak lebih nggak masuk aja karakternya kadang. Jujur karena aku cosplaynya itu harus nonton dulu atau mendalami karakternya dulu baru Yes, cosplay. betul. Jadi untuk orang-orang yang asal cosplay doang tuh aku agak kurang suka. Oh, jadi harus di research dulu ya. Iya, Misal mau benar. jadi Sailor Moon tadi kata kita bilang harus nonton dulu nih Sailor Moon sehari-hari gimana gitu-gitu kali ya. Kalaupun nggak Sifatnya nonton, gimana? ya nonton video cuplikannya juga nggak apa-apa. Yang penting tahu sifatnya gimana. Iya, iya, Terus lagi prepare-nya gimana gitu. Betul, jangan FOMO ya. Iya benar. Soalnya banyak banget cosplayer anak-anak baru ya yang bahkan kalau kita tanya lu cosplay apa, mereka nggak akan tahu. Oh gitu. Gak tahu, ini cantik soalnya. Ini cantik, keren aja. Itu aku pernah nanya soalnya. Iya, iya, iya. Jadi harus ada kewajiban kayak gitu ya. betul, biar harus kenal juga Sama karakternya ya. Baik, baik. Kalau Ryota gimana pesannya? Paling sama kayak tadi, terus misalnya itu kan harus dalami karakter banget gitu, terus misal pas lomba juga itu kan jangan out of karakter. Soalnya kadang ada yang out of karakter gitu. Oke, oke. Boleh terakhir sebelum kita tutup ini dari Ri, Sesa dan juga Ryota kasih ini dong ke pemirsa yang di rumah mungkin yang pengen gabung, silakan bagaimana caranya untuk gabung ke cosplay Palembang. Iya, kalau kalian pengen gabung di cosplay itu simpel, kayak kalau bener-bener cosplay sama jangan ada niatan kayak lu cosplay itu cuma mau cari ketenaran doang. Iya, iya, iya. Iya. Nah, yang penting niat aja sih, harus pede. Oke. Oke. Sesa? Nggak jauh beda, cuman kayak lebih untuk buat orang-orang yang susah bersosialisasi dan suka nonton anime, join, it's okay buat kalian ngumpul di circle ini biar punya teman gitu. Iya, iya, iya. Itu aja sih untuk orang-orang yang susah teman. Kalau Ryota? Mungkin selebihnya juga sama kayak misalnya yang susah nyari teman kan bisa coba cosplay, mungkin dapat teman. Terus kalau mau mulai cosplay juga bingung dari mana, bisa chat cosplay Palembang, mau masuk grup Iya. cosplay Palembangnya bisa aja chat di IG-nya. Ini adminnya. Nanti siap. nanti masuk di grup WhatsApp-nya. Oke, itu dia pemirsa di rumah cerita inspiratif dari pemuda kota Palembang ya terkait dengan dunia cosplay, dan tadi kita sudah ngobrol bersama dengan cosplay Palembang. Nah, Betul. terima kasih Kita sekali juga lagi terima kasih. sudah mampir ke Halo Palembang, sudah mampir ke Pal TV. Pemirsa yang di rumah itu tadi kalau pengen jadi cosplayer harus mendalami karakternya dulu, jangan FOMO ya. Betul. Dicari tahu dulu, research dulu gimana-gimananya, baru tentukan pilihannya mau jadi karakter Betul. Yang apa. paling penting semuanya itu literasi ya, balik Betul, lagi ya. dan yang paling penting niat. Betul Apapun sekali. pekerjaannya selagi tidak mengganggu orang lain adalah kebenaran ya. Betul sekali. Dan Pemirsa tentunya- di rumah, sampai di sini dulu Halo Palembang. Jangan lupa terus saksikan Halo Palembang setiap hari dari jam 9 sampai dengan jam 10 cuma di Pal TV. Memang punya kita. Air kata aku Bang Syed Midun. Aku Cia Sarah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.